Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan ini Allah pertemukan kita kembali dalam halaqah kita, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pembahasan ta'riful fitnah, definisi fitnah. Karena tentu ketika menyebut fitnah kita betul-betul harus paham apa itu fitnah. Dan di sini juga agar tidak keliru, sebab dalam bahasa Indonesia fitnah itu ya difitnah orang begitu saja. Sementara dalam bahasa istilah para ulama, fitnah itu bukan sekedar difitnah orang. Maka untuk itulah memahami definisi fitnah lughatan dan istilahan adalah satu kemestian yang harus dipelajari oleh seorang talibul ilmi. Fitnah jamaknya adalah fitan. Ada beberapa makna fitnah secara bahasa. Fitnah bermakna al-ihraq secara bahasanya, membakar atau melebur. Demikian juga al-ibtila, ujian. Termasuk juga al-ikhtibar, juga ujian. Di kalangan orang Arab terkenal istilah fatantul fiddata wad dhahaba. Artinya aku melebur perak dan emas dengan api. Sehingga manakala melebur perak dan emas dengan api, dapat dibedakan antara yang buruk dan yang baiknya. Berarti fatantu di sini maknanya adalah aku melebur perak, dibakar, panas, sehingga nampak mana yang emas dan mana yang perak.
Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau kita tengok dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Manzur dari Al-Azhari dan selainnya, terkumpullah makna fitnah ini pada tiga hal: al-ibtila, wal-imtihan, dan al-ikhtibar. Ya. Tiga ini maknanya: al-ibtila, al-imtihan, dan al-ikhtibar. Ibtila maknanya juga ujian, ujian dan juga ujian. Dan asalnya ya dari kata fatantul fiddata wad dhahaba. Ya. Kemudian apa korelasinya makna fitnah dengan makna istilahnya nanti? Ibnu Hajar menyebutkan bahwa makna fitnah pada asalnya al-ikhtibar wal imtihan, kemudian digunakan pada setiap perkara yang terbuka dengan adanya ujian, yang tersingkap dengan adanya ujian-ujian tersebut. Ya. Raib Al-Asfahani menyebutkan bahwa memasukkan emas ke dalam api agar nampak eloknya emas itu, agar nampak yang kemilaunya emas tersebut. Nah, itu disebut dengan fitnah. Sehingga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-13, yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari mereka di atas api itu difitnah, dibakar. Maka meletakkan emas di atas api untuk mengujinya, itu disebut dengan fitnah. Adapun secara istilah, makna fitnah ini adalah segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah, atau segala hal yang dibenci berupa kekufuran, dosa, kemaksiatan, musibah. Maka hubungan antara istilah dan lughawinya ini, apabila ditimpakan fitnah kepada seorang mukmin, dia diuji, dia mendapatkan kesulitan bagaikan emas yang dibakar dengan api sehingga tersingkaplah kemilaunya. Maka demikianlah orang-orang yang mendapatkan ujian tersebut. Manakala dia sabar, manakala dia betul-betul emas, maka akan tampak kemilaunya. Tapi kalau tidak emas, nampak hitamnya. Baik, barakallahu fikum. Namun kata-kata fitnah ini itu banyak digunakan di dalam Al-Quran sampai 70 kali. Di dalam hadis juga banyak. Maka fitnah ini ada memiliki beberapa makna. Satu,
fitnah dengan makna syirik. Fitnah dengan makna syirik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 193. Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan adalah agama ini hanya milik Allah Ta'ala semata. Maka makna fitnah di sini adalah kesyirikan. Jadi manakala diperangi orang-orang kufar tersebut, maka kesyirikan itu tidak ada lagi, agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini fitnah, makna fitnah yang pertama, syirik. Jadi dalam istilah para ulama, di antara bentuk fitnah atau syirik disebut juga dengan fitnah, dan di antara bentuk fitnah adalah kesyirikan. Sehingga kesyirikan ini lebih kejam dan lebih parah daripada pembunuhan. Tentu. Ini makna fitnah yang pertama. Termasuk juga dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-39. Yang kedua, fitnah dengan makna kufur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Adapun orang-orang yang ada masalah dalam hatinya, ada penyimpangan di dalam hatinya, mereka ini tidak baik, dalam hatinya itu memang ada banyak syubhat dan syahwatnya, maka mereka akan mengikuti apa yang ayat-ayat mutasyabihat. Untuk apa? Ibtigha'al fitnati, mengharapkan fitnah atau mereka menginginkan fitnah. Ayat-ayat mutasyabihat itu yang bisa dipalingkan maknanya maknanya tidak muhkamat, tidak nyata dari sisi dipandang satu sisi dari lafaznya. Maka orang-orang yang fi qulubihim zaygun, orang-orang yang ada dalam hatinya zayg, penyimpangan, kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati, mereka mencari-cari takwilnya. Sebagian ayat mutasyabih itu untuk menimbulkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, untuk menimbulkan fitnah dan mengharapkan takwil, mencari takwilnya. Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsirnya, melainkan hanya Allah. Jadi makna ibtigha'al fitnah di sini adalah al-kufur. Dan juga bisa bermakna fitnah di ayat ini al-idlal, menyesatkan. Al-idlal, menyesatkan. Karena ya kufur itu menyesatkan. Jadi yang mereka inginkan untuk menyesatkan manusia, sehingga takwilnya bukan takwil dalam rangka tafsir, tetapi takwil dalam rangka idlal, menyesatkan. Yang ketiga, fitnah bermakna al-ibtila wal ikhtibar. Fitnah dengan makna ujian, cobaan atau ujian. Ibtila itu bisa bermakna cobaan, ikhtibar bisa bermakna ujian. Seperti firman Allah Rabbul Alamin di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira maka mereka dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, mereka seenaknya saja, atau berkata aku beriman kepada Allah.
Alhamdulillah. Wahum la yuftanu, sementara mereka tidak diuji. Maka makna yuftanun kan di sini difitnah mereka. Maka makna yuftanun di sini adalah diberikan ujian, diberikan cobaan. Bahkan masalah cobaan ini itu memang akan betul-betul diberikan kepada orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui siapa yang baik dan yang buruk ya. Maka Allah juga menyebutkan wa laqad fatanna alladziina min qablihim, kami memberikan ujian kepada orang sebelum mereka, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannallahu wa la ya'lamannal kadhibin. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua sampai ayat 3. Jadi kami sungguh telah memberikan ujian kepada orang sebelum mereka, maka Allah pun mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong dalam keimanannya. Fitnah yang keempat bermakna al-azab, azab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 110. An-Nahl ayat 110, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mim ba'di ma futinu. Di sini kan setelah diberi fitnah mereka. Jadi ma futinu di sini maknanya adalah diberikan azab kepada mereka. Ya. Tsumma jahadu, kemudian mereka berjihad, wasabaru dan sabar, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian Rabbmu sudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk juga di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-10, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillahi. Ini Al-Ankabut ayat yang ke-10. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata kami beriman dengan Allah. Fa idza udhiya fillahi, maka apabila ia disakiti karena keimanannya kepada Allah, ja'ala fitnatan nasi, ia menganggap fitnah manusia itu ka'adzabillahi, seperti azab Allah. Kami beriman pada Allah, maka apabila diberikan dia ujian, dia menganggap ujian yang datang dari manusia itu ka'adzabillahi, itu betul-betul azab dari Allah. Jadi makna fitnatan nasi itu azab. Baik. Kemudian fitnah yang kelima bermakna al-ithmu, bermakna dosa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-14, di mana Allah menyebutkan ala fil fitnati saqatu. Ini bukan Az-Zariyat, ini At-Taubah ya. Ayat yang ke-49 ya. Betul ya? Nah. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Ala fil fitnati, ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus
fil fitnati, dalam fitnah mereka telah terjerumus. Jadi ini kan ayat ini diawali dengan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Jadi, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus, wala taftatinni wa minhum man yaqulu dan li wala taftatinni. Jadi wala taftinni di sini juga fitnah, dan janganlah engkau berikan saya fitnah. Apa makna fitnah ini? Jangan menjerumuskan saya dalam perbuatan dosa. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Baik. Ini juga jelas. Yang keenam, makna fitnah ada al-ihraqi bin nar. Membakar dengan api. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun." Dan rasakanlah azabmu ini. Sungguhnya inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan. Fitnatakum. Inilah fitnahmu. Jadi ini bermakna membakar dengan api. Ya, berarti azab inilah dzuqu fitnatakum. Merasakan olehmu azab pembakaran dengan api ini yang dulu kalian minta disegerakan. Baik. Kemudian fitnah dengan makna al-qatl wal halak. Fitnah dengan makna pembunuhan dan penghancuran. Seperti firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 110. An-Nisa 110. 101 afwan. 101. Di mana kata Allah, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu. An taqsuru minas salati in khiftum, jika kamu khawatir, an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Jadi diserang itu dibunuh atau diperangi. Diperangi oleh orang kafir. Jadi makna yaftinakumul ladzina kafaru di sini adalah diserang atau dibunuh. Baik. Berarti dari sini tampak kita banyak makna fitnah ini. Penggunaannya di dalam, atau judul pembahasan kita ini dalam kategori bab penggunaan istilah fitnah di dalam Al-Quran. Ini kan Al-Quran yang sebenarnya. Penggunaan istilah fitnah di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian, gimana? Ya, penggunaan kata fitnah dalam Al-Quran. Baik. Karena dalam bahasa Arabnya disebutkan tanawulul Quran wa sunnah lil fitnah. Penggunaan kata fitnah dalam Al-Quran dan sunnah. Ya, baik. Kemudian yang ke-8, bimana as-saddi 'anis siratil mustaqim, berpaling dari siratal mustaqim. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-49. Al-Maidah ayat yang ke-49. Kata Allah, wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Dan waspadalah kamu dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jadi ayyaftinuka, agar mereka memfitnahmu, berarti memalingkan kamu di sini maknanya. Jadi memalingkan kamu. Baik. Yang ke-9. Fitnah dengan makna
kesesatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-41. Kata Allah, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tengok ni ayat Al-Maidah ayat 21. Saya bacakan. Dari wa may yuridillahu fitnatahu. Coba baca artinya. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnahnya, Jadi fitnah di sini bermakna kesesatan. Baik. Nomor 2, kufur. Kan makna asalnya adalah kufur. Cuman saya sebutkan tadi bahwa ayat ini tepatnya di dalam surah Ali Imran itu bisa bermakna menyesatkan. Baik. Baik. Kemudian ini tadi apa? Menyesatkan. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya. Baik. Bisa bermakna keheranan di sini. Bisa bermakna keheranan. Yang ke-10, fitnah bermakna hujjah dan uzur. Fitnah bermakna hujjah dan uzur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-23. Al-An'am ayat yang ke-23. Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dapatnya? Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan demi Allah Tuhan kami, Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Jadi kemudian tiadalah fitnah mereka. Sini mereka membela diri. Jadi hujjah mereka. Baik. Yang ke-11, fitnah dengan makna junun. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Di dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu. Al-Qalam ayat yang ke-6. Di sini kan bermakna gila. Nabi kalian itu bukanlah orang yang gila. Coba baca ayat yang ke-5-nya itu artinya. Ya, siapa di antara kalian orang yang gila? Jadi kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat siapa di antara kalian orang yang gila. Kemudian fitnah dengan makna uqubah. Fitnah dengan makna uqubah. Seperti firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63. An-Nur 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna
an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Allah, di mana fitnah akan menimpa mereka atau mereka tertimpa oleh azab yang dahsyat. Jadi makna fitnah di sini adalah uqubah, akibat perbuatan mereka. Uqubah, hukuman akibat buruk perbuatan mereka. Kemudian yang ke-13, fitnah dengan makna al-marad, seperti dalam surat Taubah ayat 126. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, awala yarau annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik itu memperhatikan bahwa mereka diuji sesekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi mereka diberikan ujian berupa sakit. Jadi di sini annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan. Jadi berarti bisa saja sakit itu bermakna fitnah. Yang ke-14, fitnah bermakna al-qada, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 155. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'. In hiya illa fitnatuka, melainkan dia itu merupakan cobaan dari engkau, illa fitnatuka, cobaan dari engkau, di mana engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi fitnatuka di sini ini ketetapan Allah. Qada itu kan ketetapan Allah. Itu hanyalah merupakan ketetapan dari engkau. Tunggu, di sini ayat ini adalah cerita Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk mohon taubat kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, ya Rabbku, kalau engkau kehendaki tentu engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apabila engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami, hendaklah itu hanyalah cobaan dari engkau. Jadi ketetapan dari engkau. Qada. Yang ke-15, fitnah bermakna al-ikhtilaf wa adamu jam'il kalimah. Fitnah dengan makna perselisihan dan tidak satu kata. Seperti firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-68. Kata Allah Rabbul Alamin, wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata. Coba cari ayat ini. Enggak tepat. Kan di At-Taubah ini. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata. Ayat 47. Sini juga salah. At-Taubah ayat yang ke-47.
Baik. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, misalnya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisan untuk mengadakan kekacauan. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata. Fitnata ini kekacauan. Jadi, untuk mengadakan kekacauan di antaramu, sedangkan alhamdulillah di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka. Ini di mana, di perang apa ini? Ya. Hah? Iya. Jadi agar tidak satunya kata mereka sehingga terjadi perselisihan. Jadi ternyata itu juga disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan ungkapan fitnah. Baik. Mana yang ke-16? Fitnah bermakna tasykik wal talbis, menimbulkan keraguan dan kerancuan. Seperti di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7 tadi. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyakit, maka mereka mengikuti ayat mutasyabihat untuk mencari fitnah, untuk menimbulkan keraguan dan kerancuan. Demikian pula fitnah dengan makna al-wuqu'u fil ma'asi wal nifaq, jatuh dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Jatuh dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Seperti firman Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-14, yang ke-14. Al-Hadid kata Allah Rabbul Alamin, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Kata Allah, ini kan diawali orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin saya berkata, bukan kami dahulu yang bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kami mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Jadi makna fatantum di sini terjatuh dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Baik. Makna yang ke-18, fitnah bermakna istibahul umur wal tibasul haqqi bil batil. Tersamarnya berbagai urusan, bercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Tersamar atau tercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Seperti firman Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-73. Al-Anfal ayat 73. Di mana kata Allah, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu hai kaum muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sekalian yang lain. Jadi sini jika kamu tidak melaksanakan perintah Allah, niscaya akan terjadi kekacauan. Kekacauan di sini tercampurnya hak yang antara yang hak dengan yang batil, tidak jelas. Ya, artinya tidak jelas. Di sini kan urusan tentang muwalatul mukminin, sikap walaknya kaum mukminin, di mana orang-orang kafir menjadikan sebagian orang-orang kafir itu sebagai pelindung mereka. Jadi ketika Allah larang jangan, kalau dibuat juga maka akan rancu, maka akan terjadi percampuran, tampak campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Yang ke-19, makna fitnah dengan makna uqubah dan mihnah, iqab dan ujian.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dalam soal Anfal ayat yang ke-25. Dan takutlah kamu terhadap fitnah siksaan khusus, ya. Dan peliharalah darimu di siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jadi fitnah di sini bermakna iqab dan ujian. Iqab itu bisa bermakna siksaan dan ujian. Jadi takutlah kamu kepada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Ini bermakna siksa dan ujian. Ini diantara bentuk yang disebutkan, saya ambil dari kitab Al-Fitnah wa Atharuha Al-Mudammirah. Itu makna fitnah yang digunakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi penggunaan fitnah di dalam sunnah. Penggunaan fitnah di dalam sunnah ini juga penting untuk kita ketahui, sehingga dengan demikian ketika disebutkan makna fitnah, oh ternyata fitnah itu tidak satu makna, tapi ada beberapa makna. Ya. Di sini tadi di dalam makna penggunaan penggunaan fitnah di dalam hadis, di dalam Al-Quran itu terdapat ada yang menyebutkan 15 dalam Al-Quran, ada yang menyebutkan 11. Nah, sementara yang kita sebutkan tadi ada berapa? Ada 19. Semuanya lengkap dijelaskan di dalam kitab ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Atau kita sampaikan juga makna sunnah dulu, dalam makna fitnah dulu dalam sunnah, atau cukup dulu? Cukup dulu ya, insyaallah taala. Antum kalau buat catatan bagus kan, dan saya juga buat catatan, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.